Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita porsi lengkap kali ini. Ada King of Mongol, ada BY, ada Pak Riston. Alhamdulillah tentu ada guru kita, Ustaz Heri. Kali ini kita bebas nih menanyakan apa aja. Boleh masalah fikih, boleh masalah akidah, tauhid, boleh masalah yang lain, tentunya tentang perkara iman, perkara perkembangan tentang keimanan kita lah. Kita bisa bahas-bahas ilmu yang bisa manfaat buat kita nih. Kira-kira siapa dulu yang mau bertanya? Rono dari kanan dong. Dari kanan dulu. Saya belum nih masih ini. Ayo. Oke. Saya mau tanya Ya ya. jangan langsung nyender. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, mensikapi saya ini kan seorang ayah dan juga seorang ibu. Oh, bisa ya? Single parent. Oh, single parent. Jadi setelah beberapa bulan saya jalanin ini ya kan beberapa bulan yang lalu lah. Karena ini kan satu goncangan buat saya. Nah, menghadapi anak-anak ini kadang kan ya gimana ya? Kadang-kadang emosionalnya tinggi. Tapi saya pernah juga mendengar kalau bisa anak-anak itu jangan dimarahin. Karena memang ya itu dijalanin aja. Nah, saya seharusnya bagaimana saya Pak Ustadz? Nah, kadang-kadang anak saya ini saya bilang ya, kamu itu sholat. Nah, ya memang sholatnya saya sekali. Terus berdoa, doain mama gimana ya. Nah, terus saya mau push mereka, saya takut akan terjadi beban psikologis kan nanti yang datang. Saya khawatir anak-anak saya. Jadi menyikapi seperti itu bagaimana baiknya Pak Ustadz? Baik, ini istri meninggal udah berapa lama Pak? Iya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan yang lalu. 4 bulan. Sudah bisa move on atau belum? Maksudnya seandainya ada pengganti istri itu, Wah, saya nggak berpikir. Dari kemarin udah saya tawarin Pak Ustadz. Saya nggak berpikir. ini Pak, dalam mendidik anak itu kan memang orang tua itu kan ayah dan ibu ya. Nah, memang ada orang yang mungkin dianugerahi oleh Allah kemampuan seorang ayah, dia bisa menghandle anak-anaknya. Karena di dalam dirinya ada kasih sayang seorang ibu. Nah, kalau di Quran itu disebut ya abati, wahai ayahku sayang. Kenapa ada tak di situ untuk menunjukkan bahwa ini seorang ayah tetapi ada jiwa-jiwa keibuan di situ. Nah, tetapi tidak semua orang bisa begitu. Iya. Nah, ada laki-laki atau suami atau bapak yang memang hanya bisa menjalankan perannya sebagai ayah saja. Tidak bisa double peran sebagai seorang ibu. Lah mungkin bapak termasuk salah satu itu. Artinya apa? Artinya ya mungkin bapak perlu berpikir, artinya ya tidak ada salahnya kalau mencarikan ibu buat anak-anak bapak. Tentu ibu yang bisa, yang dekat dengan mereka, yang sekiranya bisa membantu mendidik mereka. Nah, itu peluang ke arah situ itu jangan ditutup dulu Pak. Jangan ditutup. Bapak usia berapa? 50 kan? Oh, saya udah 60 lebih Pak. Oh, kayak 50 itu. Enggak masalah. Udah batuk-batuk itu Pak Ustadz. Begitu ya. Jadi kalau memang ya kita kan menyadari kemampuan kita. Kita bukan orang yang sempurna, yang bisa mendidik anak sesuai dengan harapan kita. Anak harus nurut kan nggak bisa begitu. Nah, kemudian yang kedua, memang dalam mendidik anak itu tidak bisa langsung kasar kan, makanya harus tarik ulur lah ya. Terlalu ketat juga nggak bagus, terlalu longgar juga tidak bagus. Ya, artinya tetap ada porsi atau ada bagian-bagian di mana anak itu harus ditegasin. Dalam urusan tertentu tegas. Tapi ada hal-hal di mana anak itu juga dikasih kelonggaran. Jangan dikekang. Khawatirnya kalau dikekang, mereka kan bukan anak kecil lagi kan. Iya. Malah berontak, kabur, nanti malah bapak sendiri yang susah. Nah, di situ perlu ya tarik ulur lah, kayak main layangan, kadang dilepas, kadang ditarik, nah, seperti itu. Ya kurang lebih seperti secara teori mungkin seperti itu Pak ya. Tapi walaupun dalam prakteknya tentu bapak yang menjalaninya akan merasakan ya tingkat kesulitan yang berbeda. Karena kan? beliau ini kan juga baru Pak Ustadz, baru 3 bulan. Ya Gitu. Pak Ustadz, maksud di sini kan makanya saya selalu bilang ini bukan beban buat saya, tetapi ini adalah kewajiban buat saya. Jawab. Jadi karena anak-anak itu merupakan
kewajiban saya untuk mendidik mereka sampai mereka bisa berjalan sendiri. Itu yang saya tanamkan. Jadi semua ini kan karena Allah ya saya pikir. Bagi saya itu, makanya saya selalu memohon sama Allah, berikan aku kesehatan. Itu satu. Selebihnya ya saya serahkan. Kalau untuk ya mencari ibu aja, saya berpikir enggak. Ya tentu niatnya gini Pak, mencari ibu itu bukan untuk mikir diri sendiri. Kan gini, memang tanggung jawab utama anak kan di bapak, tapi bukan berarti semuanya harus bapak yang kerjakan. Contoh gini, dalam pendidikan kan tetap tanggung jawab bapak kan, tapi bukan berarti harus bapak sendiri yang ngajari. Bisa disekolahkan, diundangkan ustadz atau guru, itu kan juga tanggung jawab bapak. Nah sama untuk nasihati anak kan butuh seorang perempuan ibu. Nah carikan ibu untuk kalau mereka memang sudah mau gitu ya, coba didekati. Nah kalau seandainya tak carikan ibu lagi mau enggak gitu. Tolong dicatat Dan bukan hanya itu, tolong nih teman-temannya dibantu menyaring. Udah punya sendiri Pak Ustaz. Udah punya pilihan. Malah nanya dia gimana nih, kalau buat BH cocok nggak ini kan? Lah kemarin ke BH si BH. Ya itu memang intinya gitu. Ini saya juga ngalamin juga ini. Budi Hartanto. Ya Budi Hartanto ya. Itulah makna dan artinya seorang ibu. Kita ditinggal ibu, anak-anak pusing, kita juga pusing. Pokoknya kalau masalah ibu bikin pusing orang. Ibu kota negara mau dipindah, pusing orang semuanya. Oh gini Pak Ustadz, karena Pak Mongol membahas masalah anak, ini ada satu hadis yang mau saya minta penjelasan Pak Ustadz. Saya pernah dengar salah satu hadis macam gini, bila kamu memelihara 3 anak perempuan atau saudara perempuan, dijamin bagimu surga. Itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Jadi sebenarnya gini, hadis Nabi tentang keutamaan mengasuh anak perempuan itu untuk mengimbangi ataupun mencegah tradisi jahiliyah di masa dahulu. Jadi orang-orang zaman jahiliyah dulu itu mereka menganggap anak perempuan itu sebagai aib. Kalau nggak aib ya beban keluarga. Jadi kalau ibarat dibiarkan hidup hanya menghabiskan makanan itu kan, nggak bisa menghasilkan makanan, nggak bisa menghasilkan duit, hanya menghabiskan duit. Maka di antara tradisi atau kebiasaan mereka zaman dahulu itu kalau punya anak, misalnya lahiran anak perempuan, kalau seandainya dibiarkan hidup nanti akan taruh di tengah padang pasir, disuruh untuk ngembala binatang ternak. Kalau pengen dibunuh, anak itu nanti dibiarkan hidup sampai usia 6 tahun. Setelah 6 tahun, si bapak akan ngomong sama istrinya, istriku tolong mandikan anak ini, kasih baju yang bagus. Lalu diajak ke tengah padang pasir, di situ bapaknya sudah menggali lubang. Lalu anaknya diselimur, kalau orang Jawa diselimur itu apa? Dialihkan perhatiannya. Nah, itu lihat di lubang itu ada apa? Anaknya kan nengok lubang kan, didorong sama bapaknya. Lalu dipendam hidup-hidup sampai rata dengan tanah, sudah mati. Makanya di surat At-Takwir kan ada ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nah, jadi mereka menganggap anak perempuan itu sebagai aib. Kalau punya anak kok perempuan itu dianggap seperti belum punya anak. Lah maka syariat Islam datang untuk memuliakan anak perempuan dan para perempuan secara umum ya. Nah, di antara bentuk pemuliaan itu lewat hadis-hadis Nabi bahwa anak perempuan itu juga punya keutamaan. Kamu punya 2 anak perempuan, nanti hadisnya banyak ya, ada yang bilang 2, ada yang 3, termasuk saudara perempuan. Kamu punya 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, kamu didik mereka dengan baik, maka kamu dapat surga. Lah ini motivasi bagi kita kaum muslimin agar tidak membeda-bedakan anak. Dan jeleknya ya dalam tanda kutip, kita pun hari ini orang Islam itu kalau dikasih anak perempuan itu seakan-akan merasa belum sempurna kan. Misalnya nih bapak ini punya anak pertama perempuan, nanti anak kedua pengennya apa? Laki-laki. Kalau ternyata perempuan lagi, pengen lagi, yang ketiga perempuan lagi, keempat perempuan lagi. Terus akan nggak akan berhenti kalau belum dapat lagi. Ganti dia. Sunahnya 4 Ustaz. Oh enggak, istri Pak ya, kalau 4 itu boleh. Kalau anak boleh berapa? Saya punya guru dulu anak sampai nomor 7 itu perempuan. Kalau pengalaman dulu di kampung saya begitu Pak Ustaz. Rumah tangga suami istri punya anaknya 3 semua itu. Kemauan bapaknya itu pengen aku harus punya anak laki 1. Kamu nggak punya memberikan anak laki, terus aku kawin lagi ya katanya.
modus. Dapat perempuan juga. Hal itu sering terjadi loh. Iya, Sering makanya terjadi. terkadang ada yang makanya gini, terkadang orang Islam pun masih ada anggapan seperti itu. Maka terkadang para istri itu merasa khawatir juga. Kalau anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, dia ketika hamil anak ketiga itu ada kekhawatiran. Nanti gitu. kalau suamiku marah gimana kalau anaknya perempuan? Suamiku nikah lagi bagaimana? Nah, makanya hal-hal seperti ini harus ditepis jauh-jauh. Kenapa? Ya karena ya mau dikasih laki perempuan kan semuanya ketetapan Allah. Ada yang dikasih perempuan saja, ada yang kasih laki semuanya, ada yang dipasangkan laki dan perempuan, itu semuanya dikasih oleh Allah. Maka adanya hadis tadi itu. Makanya ada hadis tadi supaya tidak ada pandangan underestimate terhadap perempuan, anak perempuan. Anak perempuan itu mulia, bisa menghantarkan ke surga, juga bisa ke neraka kalau nggak benar-benar dididik. Tapi memang banyak kok Pak Ustadz di belahan dunia itu, ya di kita aja juga mungkin baru beberapa tahun yang lalu kan tentang mensejajarkan wanita dan laki-laki. Tentu kalau dalam Islam itu tetap nggak bisa sejajar ya. Artinya wanita itu mulia, derajatnya ditinggikan, perannya diakui, tetapi tetap laki-laki satu pemimpin. tingkat di atas perempuan. Tetap laki-laki itu sebagai pemimpin. Tetap di atas, Bos. Ya. Iyalah. Emansipasi. Jadi emansipasi dalam arti yang benar, Kenegaraan. jangan sampai kebablasan. Jadi seakan-akan misalnya dalam rumah tangga yang di rumah yang ngerawat anak malah suami misalnya, terus istrinya malah kerja dengan alasan emansipasi, itu kan juga tidak pas. Karena kodratnya laki-laki itu untuk mencari nafkah. Dalam Islam kan begitu. Iya. Begitu. Ada lagi? Ayo dong. Waktunya udah akhir. Satu pertanyaan lagi cukup lah. Satu pertanyaan lagi. Ya. Apa saya nggak ini sih? Gak ada pertanyaan yang paling nggak usah diada-adakan. Iya. Gak usah diadakan ya. Berarti kita lanjut lagi nanti aja. Habis maghrib, kita habis mandi seger, habis terbuka lagi. Enggak lah, habis maghrib kita lain lagi. Oh, siap. Kita lain lagi. Siap. Alhamdulillah sudah cukup pertanyaan-pertanyaan kita kali ini. Moga-moga di lain kesempatan ada sesi-sesi berikutnya tentang tanya jawab yang bebas seperti ini. Pemirsa, kalau misalnya pemirsa mau ada pertanyaan, bisa ditulis di komentar, kolom komentar, nanti bisa kita tanyakan langsung kepada sumber kita, Ustadz Heru Permadi. Terima kasih atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.